Jadi pesannya Rasulullah, jangan kita mengurusin kekurangan orang lain, mending kita ngurusin kekurangan kita. Dan biasanya Pak, kita ini ngelihat kekurangan kita ini tidak tahu, kecuali orang lain yang tahu. Maka gimana ketika kita ini tahu kekurangan kita, orang itu menunjukkan kepada kita caranya yang benar. Makanya orang yang tahu kekurangan kita itu ada dua. Satu, orang yang mengasihi kita, mencintai kita. Siapa? Di antaranya guru kita. Ya, guru kita ini nunjukkan kekurangan kita ini loh kekuranganmu. Cuman ditunjukkan jalannya ini supaya benar. Ada dua yang tahu kekurangan kita, orang yang memusuhi kita, benci sama kita. Dia tahu kekurangan kita, tapi dia tidak mau menunjukkan supaya kita menjadi orang benar. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau pesan, la tashab man la yunhiduka haluh. Jangan kamu ini berteman, bergaul, bersahabat dengan seseorang yang halnya orang itu, keadaan orang itu, tindak tanduknya, perbuatannya tidak membuat semangat kamu untuk dekat kepada Allah, tidak memberikan warna untuk kita ini ibadah. Contoh gini loh Pak, kita ini selama ini sholat kita ini keteteran. Kalau tidak ada yang negur tidak sholat. Kalaulah kita sholat kadang sendirian, tidak pernah jamaah, itu pun molor waktu. Gimana sekira kita ini bisa berubah? Sekiranya tanpa dinasihatin, cuman ngelihat keadaan terus kita berubah. Caranya, bertemanlah kamu kepada orang yang keadaan dia itu membuat semangat kita. Contoh gini, sampean asik mau adzan itu sih santai-santai, adzan kurang seperempat jam masih santai. Memang biasanya sholatnya molor, kalau duhur kadang parak asar, asar parak maghrib, dan itu tidak merasa dosa sampean, karena memang kebiasaan sudah. Jangankan terlambat, orang tidak sholat aja, orang yang merasa tidak sholat dia tidak dosa, merasa dirinya tidak dosa. Tiba-tiba berteman sama orang yang, maaf, jangankan lambat waktu, mau denger adzan aja sudah gelisah dia. Waduh, duhur kurang seperempat jam ini, kerjaan ambihan, mau ngapain? Ini sudah mau ke masjid saya, kerjaan ini diberhentikan. Sementara sampean sendiri masih asik, subhanallah, berteman sama orang ini. Akhirnya sampean tersadar, ayo masjid yuk. Mas aku, ayo sudah sama saya bareng-bareng, tak tungguin. Nah, keadaan orang ini merubah keadaan kita. Wala yadullu 'ala Allahi maqaluh. Ya. Dan jangan berteman kepada orang yang tidak pernah ucapannya menunjukkan kamu kepada Allah. Tapi carilah teman yang ucapannya itu menyebabkan kita makin, setiap ngomong nasihat. Ya Rasulullah, ayyulasa'una khair, teman duduk kami yang mana ya Rasulullah yang baik? Qal man dzakarakumullahu ru'yatuhu. Kalau kau ngelihat orang itu, kau ini ingat Allah. Ngelihat wajahnya tok itu lo ngelihat Allah. Kepingin ingat kepada Allah kita. Ya, ngelihat wajahnya tok, tindak tanduknya, akhlaknya, perbuatannya, itu spontan kita ingat Allah. Suasana rumah begitu masuk tidak dihiasi dengan kemegahan-kemegahan, tapi subhanallah ada Al-Quran,
ada tulisan-tulisan ayat Allah, ya. Begitu ngelihat suasananya, masya Allah, enaknya, ya Allah, ya. Langsung ketika kau melihat dia, kau ingat Allah. Wa zada fi amalikum mantikuhu, kalau dia ngomong, ucapannya membuat engkau teringat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Saya ingat orang tua saya, kakek saya, kalau dulu bertamu kepada beberapa orang, Pak, beberapa kiai ulama di Bangil, di Pasuruan, di Jember, Habib Soleh Tanggul, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Guru Bangil, ya, Habib Syekhon bin Ja'far bin Syekhon, ya. Itu kalau ketemu yang diomong tidak ada yang lain. Ke tempat Habib, dulu waktu saya ke tempat Habib Anis gitu juga, tahun 97. Yang diomong masya Allah, yang ditanya tinggal di mana, di sana ngaji di mana, di sini BPN ini. Wadah Habib Hussein, oh masya Allah, iya ngaji apa aja. Yang diomongkan tidak ada yang lain, bukan kerja di mana, enggak, masih punya orang tua, masih, masya Allah. Surga itu surga, ya, baikin orang tuanya, baikin. Ya Hamid Pasuruan gitu juga, mesti nanyakan keadaan orang tua. Dua, nanyakan sholat kita. Kalau sholat jamaah, terus pokoknya sholat jamaah baik sama orang tua. Sholat jamaah itu nasihat Habib Soleh Tanggul sama Kiai Hamid Pasuruan, itu sering diucapkan beliau. Sholat jamaah bakti sama orang tua. Ternyata itu ada hadisnya, walaupun beliau tidak mengucapkan hadis, enggak, cuman suruh sholat jamaah bakti sama orang tua. Nggak pakai dalil, cuman gitu dok. Jaga sholatnya, sholat jamaah, 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 diulang jamaah, 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 supaya masuk ke otak kita. Bakti sama orang tua, sama orang tua. Ternyata ada pertanyaan ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling disenangi oleh Allah? Allah senang sama hambanya kalau hambanya itu melakukan itu. Qal, Nabi pesan, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Nah, sholat tepat waktu itu lah sholat jamaah itu, Pak. Ya, terutama di masjid. Teng masjid itu harus pas adzannya. Kurang lebih bikin pusing warga. Adzan jam 5 kurang seperempat subuh, adzan jam 4. Tidak mau juga orang. Begitu juga adzannya jam 5 kurang seperempat subuh, adzan jam 5, orang juga heran, lu kok lambat. Ya, harus teng. Adzan itu harus pas. Nah, ketika kita pas di masjid itu, kita sholat tepat waktunya. Kemudian kalau kami sudah sholat tepat waktu ya Rasulullah, apalagi? Qol, birrul walidain, bakti sama orang tua. Itu aja nasihat orang-orang soleh itu, ketemu sama kita, yang ditanyakan sholat tepat waktunya. Dua, bakti sama orang tua. Kenapa? Ini dua sisi kehidupan yang membawa dampak dunia akhirat. Satu sisi sholat tepat waktu itu urusannya sama Allah. Uruslah urusannya Allah, perbaiki urusanmu kepada Allah. Kita memperbaiki urusan kita kepada Allah. Urusan kita akan diurus oleh Allah. Masalah rezeki jangan susah, penting kau maaf perintahnya Allah, gunakan baik-baik. Coba orang-orang soleh itu yang ibadahnya tekun, tumak ninah, mereka jarang kelihatan kerja, tapi duitnya banyak. Tapi lihat orang-orang soleh itu yang sholatnya tepat waktu. Kiai-kiai di Jawa itu paling kecil sambil
tukenan ke masjid, tek tok bawa teken sama bawa tasbih. Allah. Sholat 5 waktu mulai muda di masjid. Apa yang diberikan Allah? Tumakninah. Istri 4, betatai lagi rumahnya, ndak lempar-lemparan sandal, Pak. Ya, ndak lempar-lemparan. Ini nyata nih, di mana-mana melihat. Saya kemarin ada kiai waktu saya nikahkan adik saya di Trenggalek, adik saya. Ya Allah, kiainya tuh sakit karena udah meninggal. Kiai besar, pondoknya besar. Itu istrinya, beliau lagi tidak enak badan, suaminya mau menghadiri pernikahan. Saya tidak tahu kalau beliau itu istri tua, istri muda, saya tidak tahu. Begitu foto-foto sama saya, duduk saya foto karena beliau kiai besar, saya cium tangannya. Yang ngomong, itu tahu sama itu siapa? Tidak tahu. Itu istrinya yang muda, itu istrinya yang tua. Dorong kursi roda. Bareng-bareng, ada yang ngangkatkan kakinya, ada. Luar biasa. Uruslah ini, maaf yang saya ini kayak nyampaikan kayak masalah yang gini ya, tapi ini nunjukkan ketenangannya. Semuanya diurus oleh Allah. Uruslah urusan Allah, ibadahnya, sholatnya, rezekinya tidak sulit. Urusan kita diurus oleh Allah. Kita kan selama ini urusan Allah sering terbengkalai, Pak. Diundang Allah, hayya 'alas shalah, sibuk kerja. Urusan Allah kita tinggalkan, maka maaf, urusan kita pun ditinggalkan sama Allah. Uruslah urusan Allah, perbaikilah urusan kita kepada Allah, maka kehidupan kita diurus oleh Allah. Kemudian yang kedua, uruslah urusan orang tuamu, maka urusanmu pun akan diurus oleh Allah. Coba sampean punya rezeki orang tua dulu kan, rezeki sampean akan gampang. Selama ini kita kan enggak, kadang-kadang orang tua minta duit kita enggak ngasih. Ada lagi kamu uang 100.000, padahal kita ini pegang 1 juta. Anu maai mau pakai ini maai. Uruslah urusan ibu bapakmu, urusanmu akan diurus oleh Allah. Setiap kau punya hajat Allah kasih. Setiap kau punya hajat, sebagaimana engkau mengabulkan hajat orang tuamu. Ya, ini ulama-ulama itu cuman itu nasihatnya yang sering kita datangi orang-orang soleh. Nanyakan urusan sholat kita, ngurusin orang tua kita. Hablun minallahnya kita ditanyakan, hablun minannasnya kita ditanyakan. Beliau tidak ngasih nasihat apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita datengin. Aib kita itu supaya tahu. Karena kalau kita tidak ke orang lain, kita tidak tahu kekurangan kita. Ya, orang kadang-kadang kiai aja, maaflah, ngobatin orang, datang guru ulun minta air, tawar guru didoain sembuh, datang lagi guru sembuh. Begitu beliau sakit, ngobatin sendirilah ke dokter. Biasanya orang, maaf, kalau kita kena debu, kita minta tolong siapa? Mata kita kena debuin, bisalah niup sendiri. Kita perlu minta tiup orang lain. Kekurangan kita, mata ini dikit, mata kita kekurangan ada, kita kotoran, kita tidak bisa melihat kecuali minta tolong orang lain. Tolong tiupkan, Pak. Orang yang ketika kita ini minta tolong sama mereka, mereka menunjukkan supaya kita jadi benar, bukan menjadi rusak. Ya, sebab orang yang tahu aib kita satu orang lain, yaitu guru kita, orang yang mencintai kita. Tahu yang kedua, orang yang tahu kekurangan kita adalah musuh kita. Kalau yang kedua ini mengharap kita supaya hancur. Nah, makanya Allah itu kalau cinta sama kita,
Apa yang diberikan oleh Allah, basyarahu bi'uyubi nafsi. Allah tunjukkan kekurangan pada dirinya sendiri. Dia ditunjukkan sama Allah. Caranya macam-macam. Ya. Baik melalui orang lain. Makanya kadang-kadang kita ini kan orang lain itu sering. Kita ini 3 yang tidak pernah kosong, Pak. Selama tinggal di dunia, 3 ini pasti menemui kita. 1, kita diomongin orang. Jangankan orang sampai ini orang yang jelek, banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, terus tidak mau diomongin orang. Yang baik pun diomongin orang. Nabi Muhammad kurang apa lagi sudah, sampai dibilangkan innaka lamajnun, engkau adalah orang gila. Kurang apa? Akhlak Rasulullah kurang apa? Selagi tinggal di dunia pasti ada yang ngomongin kita tentang keburukan kita, ya. 2, kita tak akan lepas dari namanya musibah. Memang tinggal di dunia ini diuji. Belum kawin, ujiannya kepingin punya istri. Nanti sudah punya istri, ujiannya kadang dimarahin sama bini. ya apa lagi? Sebab yang berani marahin suami itu cuma bini, Pak. Sampai lihat di dalam sejarah itu, Fir'aun kurang apa lagi? Fir'aun itu loh, semua orang tidak ada berani sama Fir'aun, tapi istrinya berani ngomong sama Fir'aun. Padahal istrinya ya orang solihah, tapi ngomongnya Fir'aun, istrinya Fir'aun ini untuk menyelamatkan Nabi Musa. Fir'aun itu tidak pakai ngomong, Pak. Anak laki-laki lahir langsung disembelih. Dilihat kemaluannya, ada pentolnya, langsung ngek. Dilihat lagi perempuan, dibiarkan. 70.000 anak dimatikan sama Fir'aun. Begitu Nabi Musa terkatung-katung di sungai, ditangkap oleh istrinya Fir'aun. Dilihat lagi, didekapnya oleh Siti Aisyah, si Asia. Mas, ini anak laki, tapi saya pesen sama sampean, jangan dibunuh, kita angkat anak aja ini. Nah, kalau kemarin-kemarin enggak ada, mau siapa aja ngasih nasihat, mentul, ngek. Begitu bini yang ngomong, diem Fir'aun, ya. Itu pasti diuji terus. Anak nanti gitu, kepingin punya anak, ndak punya anak bingung, punya anak bingung juga, ya. Terus ndak punya duit bingung, dapat duit banyak juga bingung. Terus sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada kematian. Ya, yang ketiga, manusia tak lepas daripada kematian. Lari kemana aja pasti kita mati. Kita ini cuma nunggu waktu aja. Bisa tua, bisa muda, bisa sehat, bisa sakit, bisa berdiri, bisa tidur. Berapa banyak orang yang keluar rumah tak masuk rumah kecuali mati. Berapa banyak orang yang masuk rumah dalam kondisi hidup, dia keluar dalam kondisi mati. Berapa banyak orang yang mendatangi kematian, kesono cuman nyetor nyawa. Jadi kita ini kalau tidak akan mati, kata Nabi, kecuali Allah datangkan hajat kepada orang itu. Ya, dulu ada kan, mungkin sampai nani ya, Habib Usman Basim ya, 80 tahun lebih, 83 mungkin usia beliau. Tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke Madinah, mau meninggal diumrohkan, sampai di Madinah 3 hari, innalillah. Ya karena memang hajatnya Allah sampaikan ke sana. Lama ya, kadang-kadang tinggal di Jawa, lama pindah ke Kalimantan, lama tidak mati-mati. Saya pernah ada satu jamaah saya, udah berapa 20 tahun lebih enggak ke Jawa, di sini aja.
Tahu-tahu mau kepingin pengajian, dia ngomong, saya kepingin ikut ngaji malam Rebu. Oh iya, datang aja ke rumah. Tapi saya mau ke Jawa dulu, mau takziah, mau datangin kubur orang tua. Hari Ahad, malam Senin ceramah, malam Rebu kepingin ke rumah, besok hari Senin mau ke Jawa, ziarah dulu. 20 tahun katanya tidak pernah rukun. Ternyata apa? Ternyata pulang ke Jawa untuk nyetor nyawa dan dikubur di Jawa. Begitu pulang, turun di bandara di Solo kayak itu, naik kendaraan ditahantam truk. Jadi ke sana untuk apa? Nyetor nyawa, dikubur di sana. 20 tahun tidak pernah pulang. Ya, tiba-tiba kau takdirnya mati di Jawa. Jadi kita ini maaf tinggal nunggu saja. Keadaan sehat kah, sakit kah, mendadak kah, apa kita tidak tahu. Yang penting persiapan. Ya, ya apa siaplah dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Sampean keluar rumah, ikuti caranya Nabi keluar rumah. Sampean masuk rumah, ikuti caranya Nabi masuk rumah. Ya, kemanapun ikuti sunnahnya Nabi. Ketika mati berarti mati husnul khatimah. Jadi gitu. Rawahur Rafi'i, riwayat Ar-Rafi'i, riwayat daripada hadis Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradta ayyuhibbakallah fabghudid dunya. Kalau engkau ingin Allah cinta sama kamu, maka benci dunia. Bukannya kita tidak suka dunia ya, artinya Allah jangan dikalahkan. Sebab yang mengalahkan kita ini Pak, dalam hal ibadah mesti ujung-ujungnya urusan dunia. Kenapa orang lambat sholat? Kenapa orang tidak sholat? Itu ujungnya mesti kesibukan dunia. Nah, kesibukan dunia. Di tempat kami Pak, di Bangil, sekarang sudah luntur Pak. Sekarang luntur sudah, tidak kayak dulu. Saya masih kecil masih nyempatin, sekarang tidak sudah. Karena maaflah, di tempat kami di kota Bangil itu pedagangnya itu orang-orang soleh. Guru Bangil itu pedagang, Habib Husin guru saya itu pedagang, jualan baju takwa. Habib Abdullah jualan sarung, jualan minyak harum, ada Kiai Anu jualan jamu. Jadi toko-toko itu dihuni oleh ulama-ulama, orang-orang soleh. Itu kalau jualan kita, ada yang jualan bangunan, ada ini orang Martapura jualan kayu dulu. Ya Masya Allah, siapa ingat saya, toko jualan paku. Itu kalau kita beli, mesti orang tua kita nyuruh, ayo cepetan nanti sebentar lagi tutup. Itu mesti sebentar lagi tutup tokonya, ayo perlunya cepetan. Kita kalau beli apa-apa suruh cepet. Nanti kalau tutup itu jam 11, sebelum jam 11 itu mulai toko ditutupin semuanya. Jadi suatu toko besar, itu tidak ada yang buka sama sekali. Jadi kalau kita lambat waktu ke toko, tidak dapat kita yang kita beli tidak dapat. Perlu semen kah? Mau beli, ternyata udah tutupan. Kapan bukanya? Nanti setelah salat asar. Setelah asar sebelum maghrib tutup lagi. Kenapa? Ternyata orang-orang yang jualan ini semuanya kalau sudah mau maghrib, mau zuhur setengah jam sebelum itu, mereka berangkat ke masjid semuanya. Ke masjid. Jadi maaf, dunianya tidak mengalahkan akhiratnya. Tapi sekarang enggak Pak, tetap buka sekarang. Tapi sebagian aja yang tutup. Kalau sini kan buka terus mulai pagi sampai ya. Di Bangil enggak, itu terutama orang-orang Martapura dulu. Bangil itu tempatnya orang-orang Kauman, itu tempatnya orang-orang Martapura, orang kampung Melayu. Kayak guru Bangil itu kampung Melayu. Kalau kakek saya itu orang dalam pagar ya.
Jadi gitu. Dua orang kauman itu kaum beriman. Di belakang Masjid Jami tempat kami itu semuanya itu adalah orang-orang Martapura. Dan orangnya luar biasa. Jamaahnya itu istiqomah. Jadi kalau kau ingin Allah cinta sama kamu, fabhudid dunya. Kau harus benci sama dunia. Dunia jangan mengalahkan Allah. Wa idza aradta ay yuhibbakal nas, tapi kalau kau kepingin manusia itu seneng sama kamu, ya apa sekiranya manusia itu seneng sama kamu, famakana indaka min fuduliya fanbidhu ilaihim, maka apa yang kau miliki daripada dunia, kebetulan kau dikasih oleh Allah jadi orang kaya, dititipi oleh Allah orang yang berlebihan harta, fanbidhum ilaihim, maka yang dimiliki kamu itu gunakan untuk mereka. Ya, ada dulu ya saya ceritakan tentang orang-orang Banjar di sana, Pak. Ada namanya Haji Marzuki. Sekarang dipakai pondoknya Habib Ali Al-Idrus. Itu setiap hari Kamis saya kecil itu datang ke rumah beliau. Satu orang-orang soleh itu kumpul baca burda, dan itu berpuluh-puluh tahun. Mereka selesai burda kasih makan, kadang-kadang kasih uang. Loh, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti ini, jangankan orang-orang yang, maaflah, orang-orang yang baik, orang yang tidak baik loh sekalipun, kalau dermawan sampean sama mereka, mereka akan baik sama sampean. As-sakhi qaribun minallah, orang dermawan itu, maaf, Allah senang. Qaribun minan nas, orang dermawan itu manusia semuanya senang. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Baidun minan nar, orang sekek ya apa? Baidun minallah, jauh daripada Allah, walaupun rajin ibadah. Ada orang rajin ibadah 5 waktu di masjid, jidatnya hitam, wiritannya ribuan, Qurannya dibolak-balik, cuman sekek. Apa? Sekek. Allah tidak senang. Berarti orang itu tidak kenal Allah. Karena Allah itu apapun kebaikan kita pasti dikembalikan. Wa ma anfaqtum min khairin, apapun kebaikan yang kau berikan, ya, baik melalui, intinya untuk Allah, kepada siapa aja kau berikan, pasti diganti oleh Allah. Pasti diganti. Orang sekep Allah benci, sampai dikatakan al jahilus sahi, ada orang bodoh cuman dermawan, bodoh cuman dermawan. Saya tanya, siapa orang senang punya apa sama orang bodoh? Tidak senang. Punya anak bodoh, ngeluh, pusing. Punya suami bodoh, pusing juga. Punya istri bodoh, tidak ada yang seneng, kepinginnya pinter. Tapi ini subhanallah, ada orang bodoh cuman dermawan. Lah ini loh, bodohnya tidak bagus, dermawannya bagus. Ada orang bodoh al jahilus sakhi, ada orang bodoh cuman dia dermawan. Ahabbu ilallah, lebih disenangi oleh Allah minal abid, daripada orang nang rajin ibadah cuman bakhil. Abidnya bagus, bakhilnya yang tidak bagus. Itu loh. Musa Samiri, ya, yang apa? Yang memasukkan bekas telapak tangan kakinya malaikat Jibril ke dalam patung apa namanya, kerbau, sehingga kerbau itu bisa ngomong. Itu kan Nabi Musa tinggal doa aja sama Allah, binasakan dia ya Allah, selesai. Tapi kata Allah, jangan, dia punya kelebihan. Apa? Dia itu punya sifat dermawan. Loh, senengnya sama dermawannya Allah, bukan sama orangnya. Karena sifat dermawan itu sifatnya Allah. Sampai di pintu neraka ditulis, surga, di pintu surga. Jadi plafet gini nih, tulisannya di pintu surga ditulis, anti
haramun likulli bakhilin wa'akin. Surga kamu haram dimasuki orang yang satu punya sifat sekek, bakhil. Yang kedua yang tidak boleh masuk surga akin, orang yang durhaka sama orang tua. Jadi yang punya sifat itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau kepingin orang lain seneng sama kita, kita harus dermawan kepada mereka. Seburuk perbuatan apapun kita, kalau kita baik sama mereka, mereka tetap seneng. Ayo coba nih kasih contoh ibu ya. Ada orang rajin ke masjid 5 waktu. Kalau turun dari masjid pasti wiridan gini bu. Tahu-tahu ada acara, sampean bawa map. Nah, pengurus masjid ini, begitu datang ke rumahnya, tahu pian datang dikunciin pagarnya. Tahu pian bawa amplop kalau ini mau minta sumbangan nih, langsung digonceng ceklek jauh-jauh. Atau sampean pura-pura datang, wah ini mau ditutup, tahu-tahu kelotek, anaknya yang keluar, abahnya adalah ndak ada. Bilangin dari masjid Maninjau. Masuk, bah ada pak panitia masjid, bah bilangin kadada. Sampai berkali-kali akhirnya dimarahin, ada ndak? Kadada. Siapa bilang? Abah. Nah ini Haji Muhyiddin, Haji Seke. Nah nih jidatnya hitam, rajin ibadah, cuman Seke. Warga ndak ada yang seneng. Ada orang maaf ndak pernah ke masjid. Mungkin maaf sejelek-jeleknya orang ini loh ya, ndak pernah sholat lah. Kita hancurkan aja akhlaknya. Ndak pernah sholat. Apalagi sampai orang ini sholat, orang ini sampai berjamaah. Taruhlah orang ini kelihatannya ndak sholat. Ini urusan sama manusia loh ya. Tiap malam kelihatan pian orang ini sempoyongan mabuk. Berarti rusak betul orang ini. Tapi maaf, begitu gotong royong ini ndak ikut dia. Gotong royong ndak ikut, jalan lagi. Maaf, Pak, gotong royong. Aku ndak bisa ikut, mau jalan. Kenapa ndak ikut, Pak? Ya aku mau jalan. Berapa orang gotong royong? 200 pak, ngecor. Udah sarapan belum? Belum. Ya aku yang belikan. Minta nasi apa? Jamaah gotong royong musyawarah, langsung ngomong nasi biasa-biasa aja pak. Ya sudah, nasi apa? Nasi Padang. Nah ini biasa-biasa cuman Padang. Ikannya apa? Rendang sama kikil. Ya sudah, subhanallah, 1 jam datang bawa mobil. Ini nasinya 200 ya, tak kasih 250 bungkus. Nih ngambil duit 2 juta buat rokok anak-anak yang kerja bakti sama airnya. Ini berapa? 200-an, cabut lagi 100-an kasih semuanya pak. Saya tanya, ini orang ini kira-kira semua warga seneng enggak? Seneng enggak? Hah? Mabuan loh itu lah ya, kalau mabuan enggak sholat, tapi maaf semua manusia seneng. Apalagi orangnya rajin ibadah, lemah lembut, akhlaknya mulia, terus dermawan. Ini orang ini mati sekampungan nangis, apalagi janda-janda. Loh, kenapa? Jandanya sering dibantuin, anak-anak yatimnya ya kalau netes. Ini yang dikatakan syair, wajhat li nafsika antakuna idza baqau. Bersungguh-sungguh kau sekiranya ketika kau mati semua manusia menangis. Ketika kau meninggal mereka, ya Allah, orang itu suka membantu saya. Anak saya waktu opname tidak punya uang, beliau yang bayarin, ya Allah. Semuanya tak ingat kebaikan sampean. Di waktu sampean meninggal, mereka nangis. Bagaimana keadaan sampean waktu mati? Dohikan masruro, sampean mati tersenyum. Kenapa? Melihat amal sampean, sodako sampean kelihatan, kebaikan sampean ditunjukkan Allah. Bukan ditunjukkan ke manusia, Allah tunjukkan ke sampean. Sampean senang.
begitu plek nyawanya hilang, semuanya orang menangis, teringat kebaikan sampean. Jadi caranya kalau kepingin manusia senang, dermawan. Semoga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Dan ini bulan-bulan haji, saya doakan semuanya ditakdirkan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.